Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapatkan nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita pada pagi hari ini dapat istiqamah untuk senantiasa melaksanakan ibadah salat subuh. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kajian pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait hal-hal yang menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilarang ketika kita berada di masjid. Jadi ada beberapa hadis ya yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang ketika di masjid. Tentu mungkin ini sebagian saja ya. Jadi ada beberapa hadis. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama ingin saya sampaikan terkait hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya. Hadis riwayat Tirmidzi bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, kata Nabi, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid," kata Nabi, apabila kalian melihat orang yang berjual beli di masjid, kata Nabi, faqul la arbahallahu tijarataka, wa idza ra'aitum man yanshudu dhallatan faqul. Kata Nabi, kalau kalian melihat orang yang berjual beli di masjid, kata Nabi, la arbahallahu tijarataka. Kata Nabi, kalau kita melihat orang yang jual beli di masjid, semoga, kata Nabi, hendaklah kalian mengatakan semoga Allah tidak memberikan laba daganganmu itu. Jadi kalau ada orang jual beli di dalam masjid, kata Nabi, katakanlah semoga ya Allah tidak memberikan laba daganganmu. Jadi ketika ada orang jual beli masjid, didoakan supaya nggak ada untung, tidak ada laba. Wa idza ra'aitum man yanshudu dhallah, dan kata Nabi, apabila kalian orang yang melihat mencari barangnya yang hilang. Jadi kalau ada orang barangnya hilang, ketinggalan di masjid. Jadi kalau kita atau siapapun barangnya ketinggalan, ada dompet, ada atau barang apa ya, tas apa ketinggalan di masjid, kata Nabi, faqulu, kata Nabi, la raddahallahu alaika. Kata Nabi, ya, hendaklah kalian mengatakan semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Ya, harus kita pahami hadis ini. Jadi yang pertama kata Nabi, kalau ada orang yang jual beli di masjid, kata Nabi, doakanlah supaya Allah tidak memberikan laba, supaya Allah tidak memberikan keuntungan kalau ada orang jual beli di masjid. Yang kedua kata Nabi, kalau ada orang yang mencari barangnya yang hilang, barangnya ketinggalan di masjid hilang, kata Nabi, ya, maka ucapkanlah la raddahallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Jadi kalau ada orang barang hilang, suruh didoain supaya barangnya enggak kembali kepada orang yang hilang. Baik hadirin dan rahmatullah, sedikit kita bahas ya. Ternyata Nabi dalam beberapa hadis, saya temukan dalam hadis riwayat Bukhari, dalam riwayat Imam Muslim juga ya, bahwa Nabi melarang orang jual beli di dalam masjid. Apakah itu promosi? Ya, seringkali misalkan saya pun mendapatkan orang habis sholat dideketin, ada orang bawa brosur misalnya ya. Ternyata ketika di dalam masjid tidak boleh. Orang menawarkan produk ya, misalkan produk
produk rumah, produk barang, apapun itu ketika di dalam masjid justru kita diminta mendoakan supaya Allah tidak memberikan laba untuk. Artinya apa? Tidak boleh ada transaksi apapun di dalam masjid yang berhubungan dengan jual beli. Ya. Ini juga pernah, misalkan saya pernah dulu mendapatkan ya, ada ibu-ibu sambil pengajian bawa mukena ya, yang mau barangkali. Nah, ini mau lebaran sambil pengajian, barangkali yang mau pesen ya, habis pengajian barangkali ada yang mau pesen kue lebaran ya gitu ya. Ternyata dilarang, tidak boleh ketika berada di masjid. Sehingga kita harus tahu batasan-batasan yang disebut masjid menurut ulama itu apa. Nah itu penting ya. Karena misalkan seringkali kita melihat ada masjid-masjid yang pada saat sholat Jumat misalkan. Saya sering melihat misalkan masjid di Nikmatul Ittihad di Pondok Pinang. Itu di halaman masjidnya kalau hari Jumat banyak yang jualan. Dan jamaah senang karena banyak barang-barang yang memang dibutuhkan dan harganya di bawah standar. Contoh misalkan para karyawan ya habis sholat Jumat dia bisa mencari untuk makan siang ada di situ dan harganya harga standar. Senang banyak ya. Sehingga kita harus tahu batasan-batasan masjid itu mana. Apakah kalau masjid kita ini lantai atas saja itu masjid, lantai bawah bukan? Jangan-jangan demikian. Atau karena lapangan depan itu sering dibuat untuk sholat Idul Adha, Idul Fitri, jangan-jangan itu juga masih disebut masjid. Barangkali kita harus tahu batasan masjid itu apa, sehingga kita tahu bahwa yang dilarang menurut hadis Rasulullah jual beli dalam masjid itu batasannya mana. Terus yang kedua juga, ternyata katakan Nabi, orang yang hilang barangnya dalam masjid itu juga justru didoakan supaya barangnya tidak kembali. Hadirin yang dirahmati Allah, bahwa hadis ini ya menjelaskan bahwa transaksi apapun yang berhubungan dengan ya keduniaan, jual beli di dalam masjid itu ya dalam Islam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilarang. Lalu batasan masjid itu apa? Ya, menurut ulama bahwa yang disebut masjid yang pertama adalah semua tempat yang digunakan untuk sholat. Lantai atas untuk sholat berarti masjid. Lantai bawah digunakan untuk sholat berarti masjid. Yang kedua, menurut jumhur ulama adalah salah satunya adalah pendapat dari Imam Malik ya, dari mazhab Malikiyah, bahwa masjid adalah bagian dari sab beriktikaf atau masjid itu adalah semua tempat untuk sujud dan salah satunya sampai kepada atap masjid. Jadi atap masjid itu bagian dari masjid. Jadi kalau orang iktikaf di atap masjid, kalau masjid atapnya di tingkat dicor gitu ya, di bagian bawah itu tidak ke bagian tempat, dia iktikafnya di atap masjid itu sah iktikafnya. Kalau kita nggak mungkin, karena genteng ya, nggak mungkin orang iktikaf di atas genteng gitu kan. Tapi kalau yang masjid atasnya dicor rata gitu ya, dan di tempat di bawah nggak ke bagian tempat, itu iktikaf di atas itu bagian dari masjid. Yang berikutnya ya, bagian dari masjid adalah jika bersambung dengan masjid dan dibatasi oleh bagian tertentu seperti pagar. Ya, jadi yang disebut masjid adalah tempat untuk sholat tapi dibatasi oleh sesuatu seperti pagar. Misalkan kalau lapangan depan masjid itu sudah terpisah dengan masjid karena tidak nyambung, maka itu tidak bisa disebut dengan masjid. Tiba-tiba malam Ramadan ya nanti ada yang iktikaf di lapangan gitu ya sendirian, gelar tikar pakai sejadah, itu tidak termasuk iktikaf di dalam masjid. Kenapa? Karena tidak nyambung dengan masjid dan tidak ada batas masjid ya.
Batas masjid itu bisa dilingkupi oleh pagar atau bangunan, jadi diselilingi oleh pagar. Sehingga kita berasumsi bahwa kalau di Nikmatul Ittihad di Pondok Pinang itu banyak yang jualan, tapi jualannya di lingkungan pagar atau tembok masjid, misalkan di ruangan ini, kategorinya walaupun lantai bawah, lantai atas, maka itu tidak boleh. Tetapi kalau di Nikmatul Ittihad memang betul sudah dibatasi, harus di luar bangunan masjid. Maka itu kategorinya bukan jualan di masjid, maka menurut ulama ya itu sudah boleh. Jadi halaman masjid secara mutlak tidak termasuk masjid karena memang halaman masjid itu sudah dibatasi dengan ya batasan tertentu. Kalau kita batasan masjid adalah batasan keramik bawah, karena yang sebelah sana sudah parkiran walaupun sudah di bawah atap masjid bawah. Karena yang bawah kita anggap itu adalah masjid karena memang kita gunakan untuk sholat Idul Adha, Idul Fitri, itu bagian dari masjid. Tapi kalau sudah parkiran, memang kita mengatakan itu parkiran, bukan bagian dari masjid. Lalu yang berikutnya adalah menara. Menara masjid itu juga berada di dalam. Jadi menara masjid itu ada dua. Jika menara masjid itu ada di dalam masjid, lingkungan masjid, rapat dengan masjid, maka menara masjid bagian dari masjid. Tapi kalau menara masjid itu terpisah dari masjid, ya, sebagian ulama berpendapat, ya, seperti Imam Syafi'i berpendapat kalau di bagian satu masjid itu adalah menara masjid adalah bagian masjid. Tapi kalau di luar, ya, itu bukan bagian dari masjid, terpisah dengan masjid. Ya. Misalkan ada jeda geser 2-3 meter terpisah dengan masjid, maka itu bukan bagian dari masjid. Jadi kalau ada orang iktikaf di menara yang menaranya tidak nyambung dengan masjid, maka itu tidak termasuk kategori iktikaf di dalam masjid. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama tadi adalah jual beli. Ini sederhana, tetapi memang ini sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Jadi kita jangan membicarakan promosi. Walaupun kita mungkin ada bisnis, ada apa, jangan menawarkan sesuatu yang ketika kita berada di dalam masjid. Karena memang berdasarkan hadis Nabi kita dilarang jual beli dalam masjid. Dan ini tidak ada khilafiyah di dalam jual beli di masjid karena hadisnya sahih. Yang kedua yang menarik adalah ketika ada orang yang barangnya hilang di dalam masjid, ya. Orang barangnya hilang di dalam masjid, kata Nabi, doakanlah, ya, ucapkanlah semoga Allah tidak mengembalikannya kepada pemiliknya, ya, la raddahallahu alaik. Jadi semoga Allah tidak mengembalikan barangnya. Jadi kalau ada barang yang hilang di masjid, didoainnya supaya nggak kembali. Kenapa? Ya, saya coba cari beberapa referensi. Jadi ternyata masjid ini harus dihindarkan dari hal-hal yang bersifat duniawi. Masjid ini harus dihindarkan hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Sehingga barang yang berhubungan dengan dunia, ya, ketika di dalam masjid kita bawa barang-barang yang tidak ada hubungan dengan ibadah, sebaiknya kita hindari. Kita dihindari berhubungan dengan hal-hal yang berurusan dengan dunia. Jadi kalau di masjid sebaiknya kita, ya, bawa juga hal-hal yang berhubungan dengan urusan ibadah. Sehingga bagaimana solusinya? Karena hadis ini sahih, ya. Wah, gimana kalau ada orang hilang beneran nyari-nyari? Ada beberapa pendapat ulama, kalau ada barang yang hilang di masjid, maka jangan diumumkan, ya. Karena memang di beberapa hadis yang sahih tidak boleh. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya bisa ditulis di papan pengumuman, ditemukan misalkan sebuah dompet, ditemukan satu buah tas yang sering ditemukan. Misalkan saya pernah sholat di Masjid Tanah Abang, salah satu barang yang banyak ditemukan di sana ada sebuah etalase yang isinya barang-barang yang ditemukan di masjid, tidak diumumin, tapi dibuatkan tempat etalase yang ketinggalan kebanyakan kacamata, ya. Kacamata di tempat wudhu atau ketika sholat digeletakin pulang, ya. Saya pernah satu kali, ya,
Saya sholat berdua dengan namanya Ustadz Lutfi, dia dari Al Azhar, ketinggalan kacamata. Ketinggalan kacamata di Tanah Abang. Begitu balik lagi ngambil, ternyata memang ada sebuah etalase yang banyak sekali orang ketinggalan, yaitu kacamata. Salah satu yang dilarang adalah ketika barang ketinggalan di masjid diumumkan. Ya. Jadi salah satu solusinya bisa dibuatkan tempat untuk barang-barang yang hilang, atau dibuatkan informasi di papan pengumuman. Karena memang saya cari referensi dari berbagai sumber bahwa hadis ini sahih, ya, dilarang kita mengumumkan barang-barang yang hilang di dalam masjid. Ya. Hikmahnya apa? Kenapa dilarang? Jadi ketika kita ke masjid, ya, harus menghindarkan dari urusan-urusan dunia. Sebaiknya kita ketika ke masjid, ya, kita, ya, niatkan memang untuk yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya. Ketika zaman Nabi ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya. Hadirin yang dirahmati Allah, ada laki-laki datang kepada Rasulullah. Ini hadis, mohon maaf, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Ini menekankan kembali hadis yang tadi saya sampaikan, bahwa Rasulullah ini menegaskan bahwa Rasulullah melarang jual beli dan di dalam masjid, dan melarang mencari barang yang hilang di dalam masjid. Ini hadis yang menegaskan terkait dengan bagaimana Rasulullah, ya, dalam beberapa kesempatan melarang orang untuk, ya, jual beli di masjid dan mencari barang hilang di masjid. Hadirin yang dirahmati Allah, menurut Ali Mustafa Yakub disampaikan ada beberapa fungsi masjid. Ya. Yang pertama, masjid adalah berfungsi sebagai tempat ibadah, kata Ali Mustafa Yakub almarhum, ya. Yang kedua, berfungsi sebagai tempat belajar. Yang ketiga, masjid itu sebagai tempat musyawarah, ya, untuk mendiskusikan hal-hal yang baik. Yang keempat, ya, masjid sebagai mempunyai fungsi untuk merawat orang sakit. Dan kelima, kata Kiai Haji almarhum, ya, Mustafa Yaqub, masjid itu sebagai asrama. Jadi kalau masjid sebagai tempat asrama, sebagai penampungan, kalau ada hal-hal yang tertentu, ya. Jadi kalau tidur di masjid itu boleh, intinya, ya. Jadi kalau ada saudara kita yang memang membutuhkan tempat tinggal sementara karena mungkin ada saudaranya yang mungkin ada acara akad nikah atau apa, tinggal sementara 1 malam di masjid, itu boleh. Masjid sebagai tempat musyawarah, itu boleh. Masjid untuk merawat orang sakit boleh, karena memang salah satu fungsi dari masjid menurut Kiai Haji Ali Mustafa Yakub itu ada 5, salah satunya tadi, ya, sebagai tempat ibadah, tempat belajar, musyawarah, merawat orang sakit, sekaligus juga sebagai tempat asrama. Hadirin yang dirahmati Allah, ada kembali hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya kira sangat baik untuk kita, ya. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, kata Nabi, man akala min hadhihi syajarah, kata Nabi, barang siapa yang makan dari pohon ini, yang dimaksud oleh Nabi adalah bawang putih, ya, dan bawang merah. Kata Nabi, ya'ni syaw ya'ni sum fala yaqrabanna masjidanna. Jadi barang siapa yang makan dari pohon ini, yaitu bawang merah atau bawang putih, maka janganlah sekali-kali ia mendekati masjid kami. Jadi salah satu yang tidak boleh datang ke masjid dan salah satu yang dilarang ketika orang masuk masjid adalah orang yang habis makan bawang merah dan bawang putih. Dalam beberapa riwayat saya cari kembali, yang dimaksud hadis ini adalah ketika orang makan bawang merah dan bawang putih dalam keadaan tidak dimasak, dan ketika akan masuk ke masjid tidak bersikat gigi terlebih dahulu. Dari hadis ini,
Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa ketika kita masuk masjid memang dianjurkan untuk bersiwak, untuk bersikat gigi. Ini salah satu sunnah Nabi. Jadi kalau bisa usahakan setiap kita mau ke masjid pada saat wudhu, mau ke masjid ya untuk bersikat gigi. Kenapa? Di beberapa hadis Nabi melarang orang habis makan makanan yang berbau itu dilarang masuk ke masjid. Salah satunya adalah ketika kita habis makan bawang merah dan bawang putih nggak boleh masuk masjid, yaitu bawang merah, bawang putih yang tidak dimasak terlebih dahulu. Kenapa? Ternyata bawang putih baunya luar biasa. Ya, ketika saya belajar, kenapa bawang putih nggak boleh? Ternyata baunya luar biasa. Bawang merah baunya luar biasa. Tentu juga bisa dikiaskan dengan makanan-makanan yang bau yang lain. Kalau kita makan durian itu kan enak, tapi baunya luar biasa. Ya, sebaiknya kita bersihkan terlebih dahulu mulut kita dari bau tersebut. Ya, makan petai apalagi ya, jengkol apalagi. Kalau durian baunya masih enak gitu ya. Iya, kalau makan petai, kalau yang nggak biasa bisa mabuk ya. Jadi baik, hadirin rahmatullah. Ada satu hadis terakhir. Nah, ini buat anak-anak penting nih, anak-anak perhatikan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadis terakhir. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ini pernah bersabda, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha anil habwati yaumal jum'ati wal imamu yahtuf. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk duduk mendekat lutut sewaktu imam berkhutbah pada hari Jumat. Nah, ini larangan-larangan ketika dalam masjid. Jadi ketika khutbah anak-anak ya, kita tidak boleh duduk dengan memegang kedua lutut. Ketika khatib duduk di atas mimbar, ketika sholat Jumat berlangsung, ini Nabi yang melarang kita nggak boleh duduk mendekap lutut. Coba, ada bisa yang duduk mendekap lutut? Bisa dicontohin gimana? Coba gimana? Mendekap kedua lutut. Coba bang. Nah, kayak Bang Hilmi. Kalau lagi sholat Jumat, Nabi melarang, ya, Nabi melarang untuk duduk mendekap lutut sewaktu imam berkhutbah pada hari Jumat. Perhatikan ya, ini dilarang oleh Nabi. Jadi penting ketika kita datang sholat Jumat, duduk mendekap lutut itu tidak boleh. Siapa yang larang? Nabi, berdasarkan hadis Nabi. Jadi ketika khutbah, maka kita harus memang betul memperhatikan khatib. Kalau mendekap lutut nggak boleh, kalau tidur boleh dong gitu kan. Tidur tidak boleh. Kalau ngantuk banget, ya berbeda. Kalau orang datang niat untuk tidur itu tidak boleh. Tapi kalau kita sudah duduk dan memang nggak ketahan, nah itu lain lagi. Sama dengan gatal. Nggak boleh dong kita gatal garuk-garuk. Kalau sengaja datang ke masjid hanya untuk garuk-garuk karena gatal ya nggak boleh. Tapi kalau kita nggak tahan, tidak sengaja kita menggaruk, ya itu namanya sesuatu yang memang kita tidak bisa menahannya. Kayak ngantuk. Ya. Belum tentu bahwa kita ngantuk itu bisa menahan. Tapi bolehkah kita tidur ketika khotib? Tidak boleh. Tapi ketika tidak tertahan itu sesuatu yang berbeda. Ya. Tapi jangan niatin ntar sholat Jumat ngantuk nih, saya mau tidur. Nah itu nggak boleh. Anak-anak ya. Jadi mendekap itu sederhana. Itu tidak boleh ya. Lalu bagaimana kalau ngobrol? Kalau ngobrol jelas anak ya. Ini anak-anak ya. Jadi kalau sudah datang ke masjid salat Jumat, khatib sudah naik ke mimbar, ngomong satu kata saja, satu kata yang tidak ada hubungannya dengan proses ibadah salat Jumat itu dilarang. Ya. Wah, sering kali itu kalau anak-anak lagi sholat Jumat ngorek-ngorek kuku gitu ya. Kuku dikorek-korek, ada hitam-hitamnya. Emang kadang-kadang ada yang belum sempat membersihkan, korek-korek. Diboleh nggak? Nggak boleh. Jadi melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada hubungannya dengan sholat Jumat itu dilarang. Ya, makanya anak-anak ketika sholat Jumat ya, apalagi kadang-kadang terjadi sama bapak-bapak juga masih terjadi ya. Jadi kadang menarik kalau kita sholat safar di jalan gitu ya, kita mencari tempat
Kadang-kadang bapak-bapak masih nungguin sholat Jumat nggak kebagian tempat, berdiri dulu mendengarkan khotib. Karena berdiri mendengarkan khotib, akhirnya berdiri sambil ngobrol gitu ya, menceritakan hal-hal yang ya sifatnya mungkin berhubungan dengan tidak ada hubungannya dengan sholat Jumat. Itu dilarang ya nak ya. Jadi memang itu beberapa hal yang dilarang ketika kita berada di masjid. Hadirin dirahmati Allah, kesimpulan kajian pada pagi hari ini adalah ada beberapa hal yang dilarang ketika kita di masjid. Yang pertama, berdasarkan hadis Nabi, kita dilarang untuk melakukan jual beli di dalam masjid. Yang kedua, kita dilarang oleh Nabi untuk mengumumkan ketika ada barang hilang yang ditemukan di masjid. Sehingga harus ada cara supaya tidak diumumkan, dibuatkan tempat atau mungkin ditulis ya disimpan oleh pengurus masjid. Yang ketiga tadi yang dilarang ketika berada di masjid ya, adalah salah satunya adalah ketika sholat Jumat ya, kita duduk dengan mendekap kedua lutut. Nah, itu dilarang. Ya, itu jelas-jelas di dalam hadis ya, kita dilarang untuk duduk mendekap lutut ketika khotib sudah berkhutbah. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab, dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah ya diberikan umur panjang, kesempatan untuk masuk kepada bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon keberkahan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan kita sampai kepada bulan Ramadan yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ada yang mau ditanya enggak? Ya. Ada yang mau ditanya enggak? Boleh. Ada. Yo, tanya jawab boleh. Jangan banyak-banyak. 2 pertanyaan boleh. Enggak ada ya. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan? Abang-abangnya? Ada, oke. Alhamdulillah.